Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya. Selain PTBA, Antam juga berencana membagikan dividen jumbo ini, Pak Yaki, dan jadwalnya juga sudah keluar sepertinya untuk kemudian ex dividennya, dan kondisi ini diharapkan dapat menjadi penggerak ini paling tidak untuk sementara untuk Antam, karena sampai sejauh ini pergerakan Antam juga tidak kemana-mana, 1.900-an hingga 2.000 dan paling tinggi hanya di 2.100. Analisis Anda arah pergerakan saham Antam di tengah rencana pembagian dividen, Pak? Ya, kalau dilihat dari pergerakan harganya sejak 30 Mei 2023 ya, saya melihat masih Antam susah untuk bergerak naik selama belum bisa bertahan di atas 2100 ya, 2100, 2140. Jadi cenderung katalis dari dividennya belum mampu untuk mengangkat pergerakan Antam, dan kalau kita lihat juga 4 hari perdagangan terakhir cenderung relatif volume perdagangnya makin menurun ya. Jadi ada potensi tekanan jual masih cukup tinggi ya ketika berita dividennya dikeluarkan. Jadi besok pasti ada potensi untuk Antam kembali menguji area 1975 sampai 2000 dulu untuk menguji supportnya. Jadi kalau memang masih mau masuk ke Antam, lebih baik saya menyarankan buy on plus di Antam di area 1975 sampai 2000 dengan resistance terdekat itu di area 2060 sampai 2100 untuk take profit terdekatnya. Oke, dividen yang akan diberikan cukup tinggi, Pak Yaki, 1,91 triliun rupiah, kemudian 50% dari laba Antam. Apakah ini tidak cukup menarik bagi para investor, Pak Yaki? Ya, kalau dilihat memang secara dividen cukup tinggi ya kalau dari payout ratio-nya. Cuman kan kalau dirupiahkan, seingat saya itu nggak terlalu besar ya, sebentar. Itu Tujuh. dividennya kurang lebih sekitar Rp38 saja ya. Jadi, sorry, ya kurang lebihnya nggak sekitar 50 sampai 38. Jadi emang nggak terlalu besar sih dibandingkan dengan PTBA ya. Oke. Sehingga untuk ke Antam pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, meskipun ada sentimen dividen ini, walaupun kemarin juga sempat mengalami kenaikan. Baik, analisis untuk Antam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita hold kembali terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada IMAS, lebih ke arah buy on break pemirsa, dengan resisten 2170 sampai dengan 2080, kemudian support yang bisa diperhatikan di 2000. Kemudian perbankan big cap BBCA lebih ke arah trading buy, supportnya di 8.900, resisten hingga 9350. PTBA tadi pun juga sempat kita singgung, trading buy dengan supportnya di 3740, resisten hingga 3930, dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, juga direkomendasikan trading buy, supportnya di 3930, resisten hingga 4130. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. Kita akan coba ulas 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada IMAS atau Indomobil Sukses Internasional Tbk. Penutupan hari ini menguat di 2,44% dan berada di level 2100. Analisis terutama dari sisi teknikal sehingga IMAS masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, pergerakan IMAS relatif untuk trading jangka pendek dahulu ya, makanya kami merekomendasikan 2080 karena waktu kami kirim ke pihak IDX Channel itu masih di area 2070-an. Dan hari ini tutup di 2100, jadi potensi besok ada potensi penguatan lanjutan ya untuk menguji area 2160-an ya, untuk 2160 sampai 2180, dan di atasnya lagi ada 22 sampai 2250-an. Jadi harusnya selama besok bertahan di atas 2080, potensi penguatan IMAS lebih cukup bagus ya. Karena kalau kita lihat juga volumenya hari ini lebih tinggi dari kemarin dengan tekanan beli yang cukup bagus. Jadi selama bertahan di atas 2050, 2030, potensi untuk IMAS melanjutkan penguatan masih cukup bagus sih. Oke, penutupan hari ini di 2100 menguat di 2,44%, sementara resisten hingga ke 2170. Tidak terlalu lebar begitu Pak?
Harusnya nggak terlalu lebar ya, karena memang pergerakan imasnya sekali imas gerak memang biasanya volatilitasnya range-nya cukup lebar ya. Jadi Ya, kalau kita lihat pergerakannya ini mirip seperti 6 Juni 2023 ya, ketika dia eh, ditutup di atas moving average 5 harian, cenderung upside-nya lumayan bagus sih, sekitar oke. 3 sampai 6%-an. Baik, kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya datang dari perbankan Big Cap untuk BBCA. Pak Yaki, penutupan hari ini di 9.000, sementara resisten Anda di 9.350. Ya, kalau kita lihat dari trennya sejak 16 Maret 2023 ya, ini udah mendekati support uptrendnya ya. Jadi ada potensi untuk besok reversal balik ke atas 9.075 sampai 9.100. Makanya kita cenderung trading buy karena memang relatif resistance masih tertahan di area 9.300 sampai 9.350-an. Cuman dengan harga sekarang cukup menarik untuk entry buy dan rebound balik ke atas 92 sampai 9.350-an. Baik, selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, PTBA Trading Buy. Tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 3740, resistennya di 3930. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ibu Sisi dari Bandung, mohon analisisnya untuk PTBA. Silakan Pak Ya, Yaki. PTB bisa diperhatikan besok di area moving average 200 ya, di area 3750-an. Jadi kalau besok bisa bertahan di atas 3750, harusnya cenderung PTB technical rebound untuk balik ke atas 38 sampai 3860 terdekatnya. Kalau masih kuat bisa ke 39 3950. Cuman ada yang kita khawatirkan adalah jika PTBA break di bawah MA 200 di area 3750, ada potensi untuk PTBA tutup gapnya di atas di area 3630-an ya. Jadi agak khawatir sih kalau PTBA-nya turun atau jebol di bawah 3750 besok hari sih. Oke, terakhir ada Telkom Pak dari infrastruktur telekomunikasi Trading Buy. Dalam beberapa waktu terakhir Telkom juga cukup sulit untuk menembus di atas level 4.200-an Pak Yaki. Singkat saja. Ya, dengan level harga di area 39 sampai 3960 ini sebenarnya udah cukup murah ya kalau lihat pergerakan Telkom sejak 9 Maret 2023. Jadi ada potensi untuk besok di area 39 sampai 3930 Telkom bisa untuk technical rebound dengan resistance terdekat di area 4060 sampai 4100-an. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada IMAS, BBCA, kemudian PTWA dan juga ada Telkom dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hayaki, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hayaki, waktu kita cukup terbatas, langsung Oke. saja kita ke Semarang, ada Ibu Endang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Tekim, Pak. Masih tren naik tidak untuk bulan ini? Sudah ambil posisi di 6.175. Ya, kalau tren harusnya masih potensi melanjutkan penguatan ya. Cuman yang harus diperhatikan oleh ibunya itu area 6450 sampai 6650. Kalau besok nggak kuat, better take profit dulu ya. Karena kalau kita lihat pergerakan 2 hari terakhir cenderung jauh lebih rendah dari 2 hari sebelumnya. Sorry, maksudnya 4 hari sebelumnya. Jadi round profit taking kalau besok tekimnya gagal break di atas 6450, 6650-an ya. Support terdekat kalau memang masih mau di hold di area 6150-an untuk tekimnya. Sell on strength atau profit taking sebagian, Pak Yaki? Cenderung profit taking sebagian dulu ya, karena ada potensi masih kuat untuk tutup gap di area 6650-an. Kalau ingin buyback kembali, di level berapa direkomendasikan, Pak? Level area 6.000 sampai 6150 menarik sih kalau memang koreksi dan bertahan di atas itu sih. Baik, selanjutnya untuk INKP, Pak Yaki baru ingin masuk, Pak? Kalau INKP sih saya lebih menyarankan untuk sell on strength dulu ya. Jadi kalaupun mau masuk sebaiknya tunggu di area support dulu ya di sekitar 7.775 sampai 7.850. Karena kalau lihat dari pergerakan sekarang memang trennya masih naik ya, bahkan lebih bagus dari chartnya Tekim. Cuman kalau kita lihat 3 hari terakhir volume makin turun. Jadi dan beberapa indikator sudah memasuki area jenuh beli. Jadi ada potensi untuk koreksi minor dulu sih di terdekat itu supportnya di area 7825 kalau mau entry buy atau buy on weakness. Baik, penutupan hari ini di 8.175, menguat di 2,83%, di mana dalam beberapa bulan terakhir ini Tekim sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun belum sempat menyentuh ke level tertinggi sebelumnya secara year to date di atas 8 ribuan. Baik, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya Pak Yaki. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, ini menanyakan saham untuk dari konsumer INDF Pak Yaki sepekan ke depan Pak. Oke,
Kalau dari pergerakan INDF harusnya masih ada potensi penguatan lanjutan ya, karena memang kita lihat hari ini juga closingnya masih cukup bagus. Jadi besok ada potensi untuk balik menguji area atasnya. Jadi besok bisa teman-teman perhatikan untuk yang punya INDF, kalau besok bisa break di atas 7.400 sampai 7.500, ada potensi untuk INDF melanjutkan penguatan sampai 7850-an ya, untuk untuk ditutup di atas upper Bollinger Band-nya ya. Cuman memang area 7475 kalau nggak kuat cenderung untuk profit taking sih. Cuman Oke. lihat dari extension-nya sih, lihat dari view bubunya harusnya masih ada penguatan lanjutan ya di closing hari ini. Baik, penguatan sudah cukup signifikan Pak karena di Maret masih bergerak di 6.100. Sudah merubah pola tidak Pak dari sisi pergerakan di NDF? Sejak awal Mei 2023 sebenarnya trennya udah cenderung lebih bullish ya, dan memang masih kalau lihat pergerakannya masih bisa dikawal pakai moving average 5 harian dan moving average 20 harian sih untuk hold saham INDF-nya. Baik, bagaimana dengan analisisnya untuk ICBP? Pak Yaki, masih dari pertanyaan yang sama. Oke, untuk ICBP sebenarnya malah ini lebih menarik ya, karena masih konsol di area supportnya di area 11.111.175 ya. Jadi selama bertahan di atas 11.111.175, saya lebih merekomendasikan buy untuk ICBP-nya ya. Dengan resistance terdekat itu di area 11.400 sampai 11.575 dan atasnya lagi di 11.825. Kalau Baik, lihat tadi trennya ini INDF kan memang sudah tinggi ya, cuman ini masih tertahan di atas MA30-nya ya. Jadi harusnya menarik untuk akumulasi buy. oke, terakhir singkat saja untuk ISAT Pak Yaki. Hari ini koreksi cukup dalam, masih koreksi yang wajar kalau ingin buyback kembali di level berapa? Ya, ISUS sendiri sebenarnya ini menarik kalau selama bertahan di atas 8.300 ya. Jadi selama bertahan di atas 8.300, potensi buy untuk ISAT cukup menarik ya. Kalau untuk buy on weakness bisa ditunggu di area 8.100. Resistance terdekat itu di area 8.700 sampai Baik. 8.825. Oke, ada ISAT hari ini koreksi cukup dalam di 7,97% di 8.375, tapi catatannya adalah dalam beberapa waktu terakhir ISAT sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Waktu kita cukup Ya, terbatas, Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Yaki, sehat selalu Pak. terima kasih Mas Dev. Saya Baik, selalu. ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading yang Teknikal BCA Sekuritas. Akhirnya, saya David San Over dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.